pagi, bagus banget. Gila, keren ya. Tapi sekarang udah agak sepi ya. Gak seramai dulu jalan lagian. Dulu mah ramai banget. Banyak yang bilang liburan di Bali tuh suasananya udah nggak kayak dulu lagi. Udah mulai kehilangan nilai kesakralannya dan banyak perubahan yang terjadi di pulau ini. Tapi apa iya sih? Saya jadi penasaran, makanya destinasi liburan kali ini saya pilih Bali. Pengen tahu apakah liburan di pulau ini masih sama seperti dulu atau memang ada yang berubah. Kalaupun ada yang berubah, gimana perubahan dari Pulau Bali ini? Yuk kita sama-sama jalan-jalan keliling Pulau Bali. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Halo guys, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah, sekarang kita di episode kali ini bakalan jalan-jalan ke desa wisata Pinge. Terus udah gitu kita mungkin masih di sekitaran Ubud aja. Kita lihat ada sesuatu yang menarik apalagi di daerah Ubud. Baru habis itu kita ke arah timur ya, ke arah Nusa Dua atau ke arah Sanur. Mungkin kemungkinan kita akan nginep di situ dan nanti malam kita bakal nginep di daerah Jimbaran. Nginep, makan malam maksudnya, makan malam di daerah Jimbaran. Kita lihat dulu view dari hotel Ubud ya. Ini kayak gini nih teman-teman. Wow, view-nya. Nah, Monkey Forest itu ini nih. Ini dekat banget sama Monkey Forest. Jadi kita tinggal jalan kaki itu bisa dekat. Nah, ini ada kolam renang juga. Jadi langsung ke Monkey Forest. Yuk kita makan dulu. Sarapan dulu. Kita lihat ada apa aja di mana. Ini enak, ada bar juga nih. Asik sih view-nya teman-teman. Dan breakfast-nya kayak gini. Prasmanan seperti biasa. Oke, sekarang kita lanjut yuk teman-teman perjalanan. Dan tadinya kan hari ini tuh kita rencana mau ke arah ini ya teman-teman, ke arah utara lagi tadinya. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir kayaknya mending nanti hari terakhir aja. Kita ke desa wisata Pinge sekalian ke ini ya teman-teman, ke mana tuh, Bali Farmhouse. Nah sekarang kita kalau gitu kita mau makan siang dulu di apa namanya Wayah itu di Ubud sebelah utara. Nah nanti habis makan siang kita arahnya ke Sanur teman-teman. Nah ini dia Monkey Forest di depan kita. Nah buat teman-teman yang penyuka monkey, main kesini nih guys, banyak banget nih. Nih kalian kalau jalan di sini hati-hati juga ya, banyak monyet nih. Tadi lewat sini ya jalannya. Tadi istri saya sama anak saya pagi-pagi jalan kaki ke sini beli sendal. Saya mah molor. Ngantuk. Nah, ini dia nih suasana Ubud di liburan sekolah kali ini ya. Relatif sepi ya. Kalian kalau mau nyari makan nih di sini banyak juga. Cari makanan, cari apa, oleh-oleh. Mana? Ada mobil box. Oke, kita tukar sendal dulu ya guys. Depannya belakangnya. Nah, ini kita Oke. Bentar ya, kita mau tukar barang dulu. Oke. Nah ini nih yang kita senengin dari Ubud itu, suasananya kayak gini nih teman-teman, lebih apa ya, adem gitu, asri, banyak pohon, terus
apa ya, ya lebih etnik aja gitu. Pura-puranya juga masih lumayan banyak di sini. Wush, buset, main nyebrang aja tuh dogi. Kaget gua. Nah, terus kalau kalian mau spa, pijet ya, di sini tuh salah satu yang terbaik di dunia loh. Spa di mana? Di Ubud ini. Bahkan sampai masuk film itu ya, Eat, Love and Pray. Nah, ini sebelah kiri kita ada Museum Blanco nih teman-teman, Antonio Blanco Renaissance Museum. Kita berapa kali ya ke Ubud, udah berkali-kali tapi belum pernah masuk situ. Suasananya teman-teman, asik ya, suasana Ubud. Jalannya kayak gini nih teman-teman. Banyak lubang, banyak hotel mewah nih. Waduh, lubangnya gede banget. Ini kalau nggak salah di depan ya. Iya. 600 meter lagi. Go. Ini tempat spa kalau nggak salah nih, tradisional spa. Kok tahu Kang? Iyalah kemarin lewat sini. Hehehe. Ini tempat yang mau kita tuju nih salah satu tempat makan yang lagi hits. Apa lah ya, sekali-kali kita datangin tempat yang lagi hits. Namanya juga turis. Semua jalannya nih, aduh ya Allah, kenapa nggak dibetulin, dibagusin gitu. Banyak banget lubang. Royal Maharani, apa nih hotel kayaknya. Asik ya jalannya ini, lewat hutan. Nah ini di sebelah kanan tempatnya. Ini tempat. Kita parkir dulu, cari parkir guys. Nah pas banget. Ya oke, dapat kita parkiran guys. Ini dia Win. Wiyah, kayak Win sih tulisannya. Wiyah Ubud. Yuk kita lihat di dalam ada apa aja. Kayak gini tuh teman-teman, tempatnya pantai di situ. Kita naik ke sini. Lihat dalamnya yuk. Iya. Oke gitu. Bagus ya. Oh ada yang di sana juga nih. Oke, kita makan dulu guys. Ini kayak gini. Nah ini apa namanya? Betawi lamb stir fry, alias apa, gulai ya. Oke kita makan dulu. Arah masuk ke Ubud lumayan padat nih teman-teman. Kalau kita lihat ya dari arah berlawanan tuh padat merayap. Tapi kalau ke arah luar ya biar sama lah kurang lebih. Padat juga tapi nggak semerayap dari arah sebaliknya ya. Loh. Wah, baru bisa motor nih. Bahaya banget itu. Bule ya. Siap-siap lah tuh. Mobil siapa ntar kesenggol. Kelihatan banget tuh baru bisa naik motor. Harusnya ya kalau
persewaan motor itu syaratnya harus punya SIM. Nggak apa-apa SIM negaranya juga nggak masalah, tapi setidaknya dia punya SIM motor. Jadi dia capable buat naik motor gitu guys. Karena belum tentu juga ya, karena kalau terutama buat di negara-negara kayak Australia atau Eropa atau Amerika atau bahkan Asia yang Asia Timur gitu ya, orang yang naik motor tuh jarang teman-teman gitu. Maksudnya mereka naik public transport atau naik mobil sekalian gitu. Motor tuh jarang sekali gitu guys. Jadi kayaknya harus ini ya, harus ada apa namanya ini SIM-nya gitu loh. Jadi syarat buat nyewa motor itu harus punya SIM ya kan, daripada ciloko di jalan. Ih, bagus banget. Gila, keren ya. Tuh. Your destination is on the right. Ini lurus aja nih, nggak usah dimasukin. Ih, mantap nih, keren. Nice. Bagus. Keren banget ya. Oke, banyak yang foto-foto juga. Ini dia namanya Pura Agung Petitan di Kota Denpasar. Nah, ini dia teman-teman suasana dari Kota Denpasar ya. Buat teman-teman yang ke Bali tapi belum pernah ke ibu kotanya, ya inilah ibu kota provinsi Bali ya. Sini mah bagus jalanannya, beda sama di Ubud. Keren ya, di Ubud tuh jalanannya kurang bagus, banyak lubang terus bumpy. Harusnya dibenerin tuh, itu tempat wisata loh. Ya, kita sekarang udah di bypass Denpasar nih teman-teman ya. Nah, nanti kita buat ke Nusa Dua itu kita akan lewat tol Bali Mandara. Ini adalah tol pertama di Indonesia yang melintasi lautan. Wih, muter dong trailer sepanjang itu cuy. Gile, jagoan emang ya, super. Weh, 2 lagi. Ini truknya keren nih, Ude nih, United Diesel. Dulunya ini Ude itu apa, Nissan Diesel. Terus dia bukan ganti ya, apa ya? Emang dari dulu sebenarnya United Diesel namanya, cuman nama Nissan Dieselnya udah nggak dipakai lagi sekarang, kalau nggak salah gitu ya. Oke, kita lanjut menuju ke arah hotel teman-teman, jaraknya sekitar 14 km lagi. In 300 meters, turn left. Kita masuk ke tol Bali Mandara teman-teman ya, ini gerbang tol Benoa. Guys, kita udah di tol apa Pi? Kita ada di tol mana? Ini apa namanya, Bali Mandara. Bali Mandara. Kita mau masuk Bendoa. Benoa, bukan Mendoa. Ini adalah tol terapung ya teman-teman, tol di atas laut. Hah? Keluar dari gerbang tol Nusa Dua nih kita teman-teman. Sekarang udah di jalan biasa lagi. 400 meters, turn left. Nama hotel kita adalah Hotel apa nih? Tijili.
di Nusa Dua teman-teman. Kita pengen main dulu ke ITDC lurus. Exit Kita the roundabout. jalan-jalan dulu di sini. In 800 meters at the roundabout, take Biar the third exit. seru aja, iya. Dilarang makan drone tanpa izin ya. Mereka drone tadi. Gak apa-apa lah, ya, jalan aja. Nah ini adalah ITDC ya teman-teman. Jadi di dalam komplek ITDC ini ada banyak hotel, tapi hotelnya biasanya ada di sini tuh adalah hotel-hotel yang harganya lumayan selangit ya. Ya rata-rata 2 lah ya, 2 jutaan ke atas sih biasanya di sini semalamnya. Biasanya itu ada macam-macam sih. Ya kalau kalian mau yang private banget ya mainnya nginepnya di sini di ITDC yang ini. Tuh. Ini buat kalian jogging, lari gitu ya, enak nih di sini. Oke, setelah kita ini teman-teman ya dari ITDC, kita akan pulang ke hotel. Ya teman-teman nih, hotel kita nanti di depan. Ya teman-teman, hotel kita dari depan nih. Namanya Tijili nanti di depan. Nih suasana Nusa Dua ke arah Tanjung Benoa seperti ini teman-teman. Jalanannya. Nggak jauh, hotel kita akan ada di sebelah kanan ya. Mana nih hotelnya nih? In Oh, hotel di 200 depan. meters, your destination will be on the right. 200 meter lagi ada di depan hotelnya. Nah ini dia hotelnya. Kecil ya masuknya. Oke. Ini dia hotel kita guys. Kita lihat depannya. Dalamnya sih lumayan deh. Wah pas banget tuh, sebelahnya Yaris bisa. Sini aja. Oke, kita lihat kamarnya yuk teman-teman. Nih kita masuk dari sini, disambut sama toilet. Toiletnya kayak begini. Bagus ya, itu dapat sabunnya ada 3 jenis, sama body wash, ada conditioner sama shampoo. Klosetnya seperti ini, bidetnya yang otomatis ya teman-teman, yang diputar. Amenitiesnya dapat seperti ini, handuk 2, dental kit dan sabun, ada shower cap segala macam, tisu. Nah, ini juga ada connecting door kayak gini teman-teman ya. Dan yang paling saya seneng mejanya lumayan luas. Tuh, jadi bisa dipakai buat makan. Tuh, terus buat nyimpan barang di situ. Di sini ada gantungan baju. Ya, terus di sini juga ada gantungan baju juga teman-teman. Tuh, ini ada brankas di sini. Tuh, bisa simpan sini. Nih kayak begini, ada sofa kecil, kasur. Sorry udah berantakan ya teman-teman. Jadi tadi saya mau nge-review udah kelupaan, kemudian udah tidurin nih. Terus luar juga dapat balkon kayak gini. Panas banget. Dan itu view pantainya tuh. Tapi sayangnya nggak langsung ke pantai ya teman-teman. Tuh lihat sebelah sana. Oh iya ya, bagus. Iya, nih dapat balkon kayak gini. Tapi maaf ya ada baju. Iya. Oke, kalau gitu hotelnya seperti ini. Jadi kita bermalam di sini. Nah, kalau kalian nanya ini harganya berapa? Include tax, sarapan, semua harga hotelnya di hotel apa sih ini namanya? Tijili ya. Tijili Nusa Dua. Tijili Benoa ini 1, sekian 1,1, hampir 1,1 juta rupiah gitu.
Jadi kalau 2 malam ya sekitar 2 jutaan. Oke, nanti malam kita bakal makan malam di jadi lupa sih apa, Jimbaran teman-teman ya. Nanti malam kita nge-seafood di Jimbaran, karena makan seafood di Jimbaran tuh wajib banget. Kalau enggak tuh kayak ada yang kurang gitu rasanya. Oke, nanti malam kita lanjut lagi videonya, perjalanan dari Nusa Dua menuju ke Jimbaran dan sekalian makan malam di Jimbaran. Oke, perjalanan kita lanjut teman-teman menuju ke Jimbaran ya. Kita mau makan malam di pinggir pantai di Jimbaran, lebih tepatnya di Menega Cafe. Langganan kita, sebenarnya bukan langganan sih ya, langganan kita tuh ada sebelahnya namanya Cafe Nyoman, tapi nggak tahu kenapa kemarin tuh rasanya berubah guys, jadi kurang sip gitu. Nah, pindahlah kita ke Menega. Ternyata Menega better, ya udah. Jadi kita di situ terus sekarang. Gitu. Yuk kita ke Jimbaran. Ini dari sini sebenarnya nggak terlalu jauh kok, cuma ya berapa ya, sekitar 14 kilo kali ya. 9,5. Oh, 9,5 tuh lebih dekat malah. Ini dia suasana di sekitaran Nusa Dua malam hari. Emang nggak sehidup kayak di mana tuh, di Kute gitu ya. Ada bar juga di sebelah kanan, J-Bar. Di perempatan Nusa Dua nih. Nah, ini kita mau ke arah Jimbaran itu ke kanan teman-teman. Tapi kalau mau lewat lurus juga bisa sebetulnya, tapi jadinya agak muter gitu dia posisinya. Ini kalau lurus tuh kalau mau ke GWK nih bisa ke mana, Uluwatu yang gitu-gitu. Ini dia teman-teman, jalan menuju ke arah pasar seafood di Jimbaran nih. Poek guys, jalannya naik turun berbukit. In 300 meters, turn right. Ngapain pada jalan bule? Turn right. Nah, ini dia nih. Biasa kita dari arah sana tuh teman-teman. Four Seasons. Four Seasons, bukan Four Seasons, season, musim. Destination will be on the left. Ini dia tempatnya guys. Jadi di sini tuh banyak banget restoran ya. Nih. Oke, kita masuk. Ini kita tuh sebenarnya langganannya ini guys, Nyoman. Tapi terakhir kesana agak kurang. Sekarang ke Menega yang paling ramai sih emang nih di Menega nih guys. Ini biasanya tuh emang orang kalau kesini udah punya langganan nih. Ya udah, kita cari parkir dulu, nanti kita lanjut ya kalau udah di dalam cafe. Nah, ini dia nih teman-teman situasinya ya. Jadi itu banyak restoran nih. Nah, kita coba pilih yang ini, Menega. Jadi sebenarnya kasihan juga ya kalau di sini tuh ada beberapa tempat yang kurang begitu rame kebanding sama yang ini yang rame-rame ini. Tuh, waduh, mantep. Antri kita.
Ini teman-teman suasana di Jimbaran ya, kalau kita dapat di luar. Sayangnya di luar ini penuh, jadi kita dapatnya di dalam situ. Tapi udah nggak apa-apa, kita apa namanya, kita enjoy aja, tetap enjoy. Tuh, jadi bisa langsung memandang ke pantai ya. Ini dia makanan kita teman-teman. Ini yang belum datang tinggal udangnya. Enak. Kita makan coba. Yang belum datang tinggal udangnya nih guys. Udang apa nih? Udang saus mentega. Saus mentega. Ini kerak bakar nih teman-teman. Ini cumi apa? Goreng tepung. Harusnya sekilo ya cuminya ya. Oke teman-teman, kita udah selesai makan. Tadi buat yang penasaran kita habis berapa di sana, kita habis Rp558.000 ya. Buat kerang 2 kilo, kerang bakar 2 kilo, terus udang bumbu mentega itu setengah kilo ya, seporsi, terus sama cumi goreng tepung itu setengah kilo. Tuh. Jadi total, sama ini minum jus jeruk, jus semangka, sama air mineral plus nasi ya, itu totalnya 558.000. Yang bikin mahal apa mie kerang ya? Kayaknya sih kerang sih 2 kilo soalnya. Gitu guys. Ya. Ini Four Seasons sebelah kanan kita. Nah, kita akan hari ini cukup sampai di sini teman-teman, tapi jangan sudahan dulu nontonnya guys, karena episode ini masih berlanjut sampai besok. Karena besok hari kita juga akan jalan-jalan ke daerah selatannya Bali ya, ke daerah Uluwatu, daerah Canggu, terus ke ini teman-teman ya, Canggu, Uluwatu, Kute, Pantai Melasti. Itu kita besok akan full main di daerah-daerah deket sini gitu. Jadi buat kalian yang menantikan kok nggak ke Canggu, kok nggak ke Kute, sabar, besok kita lanjut. Tapi masih di episode yang sama teman-teman ya, jangan kemana-mana, tenang. Nah, buat yang nanya penasaran konsumsi BBM-nya si Tejo habis berapa, sekarang posisi tangki di seperempat lebih ya, setengah kurang seperempat lebih. Nah, konsumsi BBM ini kalau kita lihat di MID itu 10,3 km per liter. Terus jarak yang udah kita tempuh 1.252 km dari rumah sampai ke sini ya. Gitu guys. Oke, kalau gitu kita cabut ke hotel dulu. Jangan kemana-mana, kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Selamat pagi, kita sudah di Simpang Nusa Dua nih teman-teman. Nah, ini kita kalau ke arah Uluwatu kita lurus ya. Kalau ke kanan itu kita ke arah Kute atau ke Jimbaran ya, yang tadi malam. Nah, jadi buat yang bertanya kemanakah kita hari ini, nah jadi tujuan pertama kita itu adalah ke ini ya, Pantai Melasti. Itu pit stop pertama kita. Nah, dari Melasti kita pengen ke Canggu teman-teman ya, pengen ke Canggu. Dari Canggu mungkin kita ke Kute, baru kita balik lagi ke hotel. Jadi kita ke tempat-tempat yang memorable aja dulu ya. Kute itu kan dulu kita seringnya nginepnya di Kute gitu ya, pokoknya ke Bali itu harus di Kute. Nah, sekarang udah jarang ke sana, jadi pengen aja gitu nikmatin suasana Kute lagi. Terus ke Canggu ya, mungkin saya pengen ini kali ya, beli Deus Ex Machina gitu ya, pengen beli kaos rencananya, atau ya lihat-lihat yang hits saja, apa yang hits di sana gitu. Nah, ini jalan menuju ke arah Pantai Melasti nih teman-teman. Vibesnya seperti ini ya,
suasananya. Ini jalannya lumayan sempit ya, jadi kalau misalkan padat, wah lumayan nih di sini. Tapi kalau pagi-pagi gini sih harusnya belum terlalu ramai ya. Sekarang masih jam setengah 8, setengah 9 ya. Ya setengah 9 pagi. Di Bali ini waktu terasa ini ya, terasa lebih cepat berjalan, gak tau kenapa ya. Karena winter juga sih ya. Jadi kita yang biasa hidup dengan zona waktu WIB itu, kalau winter tuh kayak bangun-bangun tuh, wah udah jam segini lagi gitu ya. Gitu. Terus kayak malam-malam juga udah mau tidur ngeliat jam, wah udah setengah 11 gitu kan. Padahal biasanya setengah 10. Nah ini ada apa deh, pura ya teman-teman ya. Habis isi bensin teman-teman, tadi kita dapat 3/4 lebih sedikit ya. Jadi kalau kita ngisinya 500 itu kita dapatnya setengah tangki biasanya. Nah ini bagus deh, vibes-nya lihat, wih, asik ya. Satu arah nih jalannya, arah menuju ke Pantai Melasti. Kita belok kiri. Kita udah masuk kawasan Pantai Melasti nih guys. Bagus jalannya, naik turun tapi ya kurangi kecepatan. Nah, selamat datang di kawasan Pantai Melasti. Itu pantainya. Oh, mami bagus. Udah kiamat airnya. Ya teman-teman, Pantai Melasti. Nah ini dari sebelah kita ini ada beach club nih, White Rocks ya. Tuh keren ya, view-nya langsung pantai. Pantainya kayak gini, pasirnya putih bersih. Tuh. Nih biasanya yang gini-gini disewain nih. Nice. Ih, mantap ya. Pantainya keren. Oke teman-teman, tadi kelupaan ya buat yang nanya berapa tiket masuk ke Pantai Melasti ini. Mobil orang dewasa 2, anak 1 itu 25.000 totalnya. Jadi 25.000 aja buat masuk ke Pantai Melasti. Murah ya, dengan fasilitas yang oke kayak begini. Terus ada tempat makan juga banyak di sini ya. So oke lah Pantai Melasti nih. Saya pertama kali ke Pantai Melasti. Ini tuh agak mirip sama Pantai Pandawa, kurang lebih mirip lah. Cuman kalau ini lebih mewah. Nggak tahu ya, dulu ke Pantai Pandawa mungkin belum terlalu rame. Nggak tahu kalau sekarang ya. Tapi kalau dibandingin sama Pantai Pandawa sih ini lebih kelihatan lebih oke lah pantainya. Gitu teman-teman. Habis ini kita lanjut lagi ke arah Canggu ya teman-teman, Canggu atau Kute. Kita mau jalan-jalan di sekitaran sana. Oke guys, kita habis dari Pantai Melasti lanjut menuju ke daerah Canggu ya. Kita pengen lihat-lihat daerah Canggu nih. Seperti apa sih situasinya sekarang gitu ya. Kayaknya asa kurang lengkap aja gitu kalau belum main ke daerah situ ya. Walaupun bukan destinasi utama, tapi ya boleh kali ya, kali-kali. Nah ini
cuaca terpantau agak mendung ya. Udah mau hujan ya, mudah-mudahan sih nggak hujan. Tapi kalau mendung gini sih nggak apa-apa ya. Syahdu jadinya adem. Ini jalannya seperti ini. Kita mengarah ke Canggu ya. Canggu itu kalau dari Melasti sekitar 1,5 jam kurang lebih. Gitu guys. Oke, kita sudah di Sunset Road mengarah ke Seminyak teman-teman. Ini terpantau lalu lintasnya agak lumayan padat ya. Selalu sih kalau di sini mah pasti begini. Mau liburan mau enggak ya. Soalnya ini jalur utama sih ya. Kayak orang mau ke Denpasar, mau ke Seminyak, mau ke Ubud, biasanya pasti lewat sini. Mau ke Gilimanuk juga lewat sini jalannya. Jadi ya emang ini kalau di Bandung mah ini bebas teman-teman dari Soekarno-Hatta. Jadi ya wajar kalau penuh ya jalannya. Oke, ini mata udah agak-agak 5 watt nih, tapi masih bisa ketahan lah, masih aman. Pengen ke tempat-tempat yang hits di Canggu ya, Gigi Susu, terus apalagi sih di daerah Canggu yang hits gitu. Nah, kita tuh bukan anak Canggu sebenarnya. Sumpah bukan anak Canggu gitu mah. Kita lebih senangnya Ubud. Gitu yang nuansanya tuh Bali banget gitu. Kalau teman-teman gimana? Liburan ke Bali? Senangnya ke daerah mana? Belok kanan ya? Belok kanan. Left after Alphamart onto. Guys, kayaknya kita nggak jadi ke Canggu guys. Macetnya udah dari sini. Malas banget ngeliat maps juga merah semua. Udahlah. Emang kagak boleh kita ke Canggu kayaknya ya. Malas lihat macetnya tuh. Panjang banget. Udah 15 menit nih kita macet di jalan ini. Jadi ya udah kita ke arah Kute aja kalau kayak gitu ya, daripada stres macet. Kita ke Kute aja, baru habis itu kita jalan-jalan di Kute ya. Banyak kok, kita mau makan dulu, makan siang di Laota biasa. Kalau ke Bali nggak makan Laota ada yang kurang, sama kayak nggak makan Jimbaran atau nggak makan nasi Kedewatan. Ya udah kalau gitu kita balik lagi ke arah Kute dan kita jalan-jalan sekitaran Kute aja. Kita lihat situasinya Kute seperti apa sekarang ya. Nah ini dia teman-teman, warung Laota. Nah warung Laota ini menu makanannya tuh lebih ke nih ya, kayak Hongkong Puris dan seafood steam spesialis. Nah tapi ini tuh itu juga ada ya, di mana di Kute, di Jalan Raya Tuban tuh ada. Cuman parkirannya harus di pinggir jalan kalau yang di sana. Kalau yang ini kan enak nih, parkirnya agak gede gitu. Yuk kita makan dulu. Ini dia teman-teman Kute. Nah ini kita arah ke Jalan Legian dulu ya. Kita mau ke ini teman-teman, ke mana? Beach Walk Mall. Tuh ada sesuatu yang mau dibeli di Beach Walk. Kita pernah nginep di sini nih. Hotel apa tuh namanya? Itulah pokoknya mah. Nih, rame banget Jalan Legian. Gila macetnya udah dari sini cuy. Gokil emang. Nggak pernah mati nih jalan satu ini nih. Beraganya Bandung nih. Aduh nggak bisa lagi. Ya kanan deh, bisa sih lewat kanan. Sabar, orang nggak mau ke kiri. Saya pernah rental motor di sini nih, di mana ya? Daerah sini. Ya, ini dia teman-teman Jalan Legian. Macet luar biasa Jalan Legian guys. Seperti biasa ya, kirain deh bakalan rada kosong. Nggak juga ternyata. Ini kalau kalian dulu ingat apa ya, zaman 2002 ya, bom Bali pertama itu di sini
di jalan ini, Jalan Legian teman-teman. Nanti di depan ada monumen. Nah di monumen itu dulunya adalah bar ya, Pedis Club itu dulu. Cerita dikit ya teman-teman, 2002 itu 1 bulan sebelum bom Bali itu saya ke Bali buat pertama kalinya dulu, road trip sama keluarga naik mobil. Nyampe sini Jalan Legian itu sekitar jam 3:30 subuh. Nah kita lewat itu ya, lewat apa namanya, Pedis Club itu dulu tuh di sini bar yang benar-benar buka sampai jam segitu tuh nggak banyak teman-teman. Nah salah satunya yang paling ramai itu adalah Pedis Club yang meledak itu, yang apa, di bom gitu. Itu pas lewat sini tuh wah ini bar ini ramai banget ya. Ya itulah yang di bom itu dulu tuh ada dua, enggak dua, ada beberapa, cuman yang paling ramai itu dulu si Pedis Club itu gitu. Nah kalau sekarang kan di sejalan Legian ini tuh udah banyak banget bar, apa ya, tempat dugem gitu lah ya, itu tuh udah banyak banget kan. Nah kalau dulu zaman 2002 di sini tuh masih sepi ya teman-teman. Isinya bukan bar, banyak kan sih kafe dulu. Isinya tuh kafe, terus tukang-tukang souvenir kayak gini. Belum bar, itu baru ya beberapa lah. Kurang dari, seingat saya ya, nggak, paling 5 bar yang ada di sini tuh. Gitu. Tapi sekarang udah banyak banget bar di sini sepanjang Jalan Legian. Nah ini teman-teman, di sebelah kiri kita nih adalah ini ya, Tugu Bom Bali. Nah ini dia. Jadi dulu di sini nih teman-teman lokasinya Bom Bali 2 ya, Bom Bali pertama sorry. Nih. Tuh monumennya. Banyak bar sekarang nih di sini nih teman-teman. Kalau dulu barnya belum terlalu banyak. Apa nih namanya, Jalan Legian. Ini dulu kita pernah nginep di sini nih, sebelah kanan. Hotel apa nih? Tapi sekarang udah agak sepi ya. Gak seramai dulu Jalan Legian. Dulu mah ramai banget. Sekarang udah terpecah sih, udah banyak yang ke Canggu, ada yang ke mana kan. Kalau dulu kan ini pusatnya ini. Nah ini dia teman-teman, Pantai Kuta depan kita. Ya inilah salah satu ikon pariwisatanya Bali juga ya, Pantai Kuta, yang pantainya sekarang udah habis. Udah nggak ada sekarang pantainya, jadi udah tipis banget. Dekat sama ini Hard Rock Hotel nih teman-teman. Ini kan, depan lagi nih. Pernah nginep di situ tuh, harganya dulu lumayan tuh zaman masih kecil. Salah satu yang terdebes dulu, Hard Rock Hotel. Tapi sekarang mah udah banyak nih Hard Rock Hotel nih teman-teman. Sering dipakai buat apa? Foto-foto ya. Sekarang sepi Kuta, lihat teman-teman. Ya seramai dulu ya Bi. Sepi loh, hitung aja tuh. Karena ya itu sih mungkin. Ya terus udah banyak yang kayak ke Canggu kemana kan. Orang udah, dulu kan Canggu mah belum kayak sekarang. Dulu mah Kuta paling ini tuh, pusatnya tuh Kuta. Udah apa ya? Ya mulai beralih lah orang-orang liburannya, nggak ikutin lagi. Beach Walk sebelah kanan kita teman-teman, kita mau mampir dulu ke sini karena ada keperluan di sini, ada yang mau kita beli. Nanti habis dari Beach Walk kita balik beli oleh-oleh teman-teman ya di Krishna. Baru habis
balik ke hotel. Ini dia nih, kalau teman-teman mau belanja ya, cari sesuatu barang bisa nih di Beach Walk. Ini dia masuk mall ya. Lihat-lihat Pak. Oke, sudah beres dari Mall Beach Walk ya teman-teman. Sekarang kita mau beli oleh-oleh di Krishna. Sekarang jam 3 ya, 3:05. Kita beli oleh-oleh dulu buat keluarga yang di Bandung. Baru habis itu kita balik lagi ke hotel. Nah, nanti teman-teman ketika kita balik ke hotel, kita coba lihat ya pantai yang ada di hotel itu kayak gimana. Karena hotel kita nih berseberangan banget sama pantai ya, jadi di belakangnya pantai nih. Ada Pullman nih dari dulu nih. Di sini lokasinya nih strategis. Nah, ini suasana Kuta ya teman-teman. Sepi sekarang Kuta tuh, nggak seramai dulu. Dulu tuh macet banget, parah macetnya sampai pokoknya mah dulu lah macetnya teh. Tapi sekarang ya itu dia yang saya bilang ya, sudah mulai terpecah. Ada yang ke Canggu, ada yang ke Seminyak, ada yang ke apa namanya Sanur ya. Sanur tuh sekarang lagi ini lagi teman-teman, lagi naik daun ya. Kalau kita tuh sebenarnya dari dulu lebih senangnya di Sanur daripada di Kuta ya. Sejak Kuta mulai crowded banget gitu ya, kita udah males di Kuta tuh. Jadi akhirnya kita seringnya di Sanur ya, beberapa kali ke Bali tuh jadinya di Sanur gitu. Nah, sekarang Sanur lagi bagus-bagusnya ya, lagi hits, lagi viral. Jadi mungkin orang juga banyak yang akhirnya ke Sanur lagi gitu. Jadi yang tadinya orang kan Kuta itu crowded ya, jadi pusatnya tourism di Bali, Kuta dan sekitarnya. Terus ya udah akhirnya karena terpecah itu, walhasil keramaian di Kuta ini jadi terurai gitu, jadi terpecah gitu teman-teman. Yaudah, ya kita ke Krishna beli oleh-oleh. Oke, kita beli oleh-oleh dulu teman-teman. Oh, sekarang Krishna gede banget ya tuh. Wah, jadi luas banget. Tadi cuma setengahnya ini nih, cuma dari sini sampai situ, sampai sana tuh gitu. Parah. Tuh. Ya udah, kita cari oleh-oleh dulu. Di sini kita langsung balik ke hotel teman-teman. Sekarang kita udah di tol Bali Mandara lagi teman-teman ya, dan kita bakal balik lagi ke hotel. Buat hari ini saya rasa cukup ya. Sekarang udah jam 4, kita udah seharian di luar nih, dari pagi sampai sore. Kita pengen istirahat dulu. Besok rencananya kita mau ke arah utara lagi, jadi kita mau ke arah Singaraja. Kita nginep di Lovina, dan sebelum itu kita bakal ke suatu tempat yang udah saya janjikan ya kemarin teman-teman ya, Desa Wisata Pingin yang kemarin kita belum sempat ke sana. Sama ada tempat main anak tuh, Bali Farmhouse. Jadi kita bakal main ke sana coba ya. Jadi buat hari ini cukup sampai di sini dulu teman-teman ya, episode kali ini. Kita lanjut lagi di episode berikutnya. Perjalanan kita masih belum selesai, masih ada beberapa hari lagi. Kita masih ada nginep di Lovina, kita masih ada nginep di Surabaya, dan perjalanan pulang sampai ke Bandung. Oke teman-teman, gitu aja buat hari ini. Semoga mengobati rasa rindu kalian terhadap Pulau Dewata ini. Buat yang belum bisa liburan atau udah kangen sama Bali tapi belum ada kesempatan buat kesini lagi, mudah-mudahan video saya mengobati kerinduan kalian dengan pulau yang cantik ini. Oke, segitu dulu buat hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, episode selanjutnya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.